Itu di atas tuh. Bukan, sampai bisa. Sampai bisa. bisa. Hah? Nah itu sudah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Ibu. Masih ada. Saya absen dulu ya. Ibu. Tidak. Hadir Bu. Anda. Hadir. Alia. Hadir Bu. Najita. Tasya. Hadir Bu. Mafira. Hadir Bu. Cindy. Hadir Bu. Kopi. Hadir Bu. Oke. Mungkin ada yang bisa kamu doa dulu. Mbak Mafira. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kami ucapkan doa. Doa Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Kue bahasa Ibu. Langsung saja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kue basah. Kue basah adalah jenis makanan ringan khas Indonesia yang umumnya dibuat dari bahan alami seperti tepung beras, ketan, santan, kelapa parut, gula merah, dan lainnya. Kue ini biasanya memiliki tekstur lembut, legit, atau kenyal dan disajikan dalam kondisi lembab atau basah. Bagian dari warisan kuliner Nusantara, kue basah tradisional tidak hanya menawarkan cita rasa khas yang menggugah selera, tetapi juga mencerminkan keanekaragaman budaya dari berbagai daerah Indonesia. Di sini ada ciri-ciri kue basah tradisional. Untuk ciri-cirinya diantara lainnya ada teksturnya lembut dan lembab, mengandung kadar air yang tinggi, menggunakan bahan tradisional, cita rasa manis dan gurih, proses pengolahan manual atau sederhana, bentuk dan warna menarik, sering dijumpai di pasar tradisional, bagian dari budaya dan tradisi daerah. Sini ada jenis-jenis kue basah. Jenis-jenisnya berbahan dasar tepung beras. Ini memiliki tekstur yang lembut, kenyal ya. Contohnya ada sari, kue lapis, apem, dan seladi. Kue basah. Terus ada kue basah berbahan dasar tepung ketan. Biasanya memiliki tekstur yang lengket, kenyal. Contohnya itu ada tepung dan odeh-odeh. Ada kue basah berbahan dasar singkong atau ubi. Biasanya itu digunakan sebagai pengganti tepung, dapat digunakan sebagai pemberi rasa manis secara alami. Contohnya ada betul dan kue talambi. Ada kue basah berbahan dasar tepung terigu. Contohnya bolu kukus dan kue cubit. Ada yang tahu mengapa perlu dilestarikan? Ayo, ada yang tahu? Agar kue bahasa itu tidak tergeser dengan kue-kue modern ini. Ada lagi yang mau menjawab selain Mas Angga? memperkuat rasa cinta tanah airku. Ya, ya. Ya, betul, betul, betul. Ya. Di sini kita akan, habis ini saya akan kasih soal. Kasih soal. Jadi kita nonton video dulu ya. Ini
membagi dalam satu kelompok, ada yang 3, ada yang empat aja ya. Yang Oh ya udah 3 sama 2 aja. Waduh, bisa gitu. Berarti yang kami bisa. Nah, jadi di sini kita perhatikan saja ya, karena suaranya tidak ada. Dilihat saja di sini ada tata caranya dari awal sampai akhir. Ada cara pembuatannya dari ini ada di buku. Belum ada. Ini ada tulisan yang juga panaskan. Kenapa nggak ada buku? Soalnya berair ya Bu. Iya, berair. Sudut itu apa Ibu? Itu apa? Jadi di sini nanti dihadirkan program dulu. Baru terus dibuka. Tepung apa itu? Tepung tapioka. Bentar ya. Di sini ada penjelasannya. Dia sudah dihadirkan kalau ditambahkan tepung tapioka, terus ditambah tepung beras. Ini ada gula pasir. Dia itu sekarang pengolahannya. Sari sebelum di Kenapa nggak bisa nih? nomor ampasnya tidak masuk. Sari diaduk. Masukin ke gelas biar tidak lebar ya.
tidak berjalan. Jadinya seperti ini ya. Maksudnya jadi seperti ini. Ih, enaknya. Ini untuk teksturnya diubah. Jadinya seperti ini. Ini saya bagi kelompok. Ada yang 3, ada yang 4. Ya. Iya, pakai mesin. Setelah diisi nanti dipresentasikan ke depan ya. Iya, itu. Iya betul. Ini Itu jawabannya yang singkat. ini 2. Oh, enggak salah. Ini yang tadi sudah saya tampilkan videonya ya. Sekarang memutuskan.
kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di LKPT pengolahan kue baca tradisional. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kue basah? Kue basah adalah kue yang memiliki tekstur lembut, lengket, dan kenyal. Kue basah biasanya diolah dengan teknik mengukus. Selanjutnya, belajar alat dan banyak digunakan dalam pembuatan kue talam ubi. Untuk alatnya sendiri tadi ada balonwis, ada pool, terus ada gelas pool, ada sendok juga, terus ada steamer. Untuk bahannya yaitu ubi ungu, tepung beras ataupun tapioka, gula, garam, dan santan. Identifikasi teknik pengolahan yang digunakan dalam proses pengolahan kue talam ubi, kemudian jadikan teknik pengolahan tersebut berdasarkan pemahaman kalian. Yang pertama tadi ada mengaduk adonan. Untuk menciptakan adonan yang sesuai dengan cara berpikir kue talam ubi. Yang kedua adalah menyaring adonan agar adonan agar hasil akhir kue talam ubi tidak menggumpal. Yang terakhir yaitu mengukus agar kue talam ubi itu mendapatkan tekstur yang lembut dan kenyal. Langkah pembuatan kue talam ubi tersebut. Yang pertama, kukus ubi lalu haluskan. Yang kedua, campur dengan bahan lapisan seperti tepung, garam, dan gula, lalu tambahkan santan. Lalu yang ketiga, kukus lalu yang ketiga masukkan ke dalam cetakan dan pertamanya dikukus dulu. Lalu siapkan lapisan kedua, yaitu ada santan, tepung, lalu dimasukkan lagi ke steamer, lalu dikukus hingga matang. Lalu yang kelima, analisislah teknik pengolahan yang digunakan, kemudian menghubungkan dengan teknik pengolahan yang sesuai dengan karakteristik kue talam ubi. Teknik mengukir, memberikan kue talam ubi tekstur yang lembut dan kenyal. Lalu pertanyaan ke-6 ada, analisislah apakah proses pembuatan kue talam ubi tersebut sudah sesuai dengan standar industri jika belum berikan saran yang sesuai. Menurut saya sudah sesuai. Lalu pertanyaan ke-7, mengapa dalam proses pembuatan kue basah harus disesuaikan dengan standar industri? Mengapa dalam proses pembuatan kue basah harus disesuaikan dengan standar industri? Yang pertama, karena untuk menjamin konsistensi kualitas produk. Yang kedua, untuk menjaga keamanan dan kebersihan pangan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual dan kepercayaan konsumen. Yang keempat, mempermudah pengawasan mutual. Pertanyaan ke-8, mengapa teknik pengolahan mencetak dan mengukus digunakan dalam proses pembuatan kue talam ubi? Karena akan memiliki bentuk yang seragam atau sama dan rapi. Pertanyaan ke-9, berasal dari daerah manakah kue talam ubi ini dan bahan pokok apakah yang digunakan dalam proses pembuatannya? Menurut saya dari kasus David atau Minangkabau tidak ada. Terus bahan pokoknya yaitu ubi jalan ungu. Jadi untuk kesimpulannya adalah kue talam ubi adalah kue khas Betawi atau Minangkabau dengan bahan pokok ubi jalar, beras, dan tapioka. Kue ini memiliki dua lapisan, yaitu lapisan ungu dan lapisan putih. Dengan teknik pengolahannya itu secara besar itu dikukus, dan kue talam ubi ini memiliki tekstur yang lembut dan kenyal.
bahan dasar dari tepung beras, santan, dan gula. Serta kue basah ini biasanya tidak mudah tahan lama. Yang kedua, jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue talam ubi. Ada bungkusan, cetakan, baskom, gas ukur, saringan, melukis. Bahannya ada tepung beras, ubi ungu, tapioka, santan, gula, garam, dan daun pandan. Yang nomor 3 yaitu nanti pengolahannya yaitu dibungkus. Dibungkus yaitu teknik memasak dengan menggunakan uap air panas. Proses ini makanan jadi tidak langsung disiram dengan air, tapi dimasak oleh uap air menjadi di bawahnya. Yang nomor 4 yaitu yang pertama persiapan bahan, kedua membuat lapisan bawah, lalu dibungkus. Selanjutnya membuat lapisan atas, dibungkus lagi. Analisislah teknik pengolahan yang digunakan, kemudian ditentukan dengan teknik pengolahan yang sesuai dengan karakteristik kue talam ubi. Kue talam ubi dibuat dengan teknik membungkus atau steam, yaitu teknik pemanasan makanan menggunakan oven panas. Teknik ini sangat sesuai dengan kue talam karena menghasilkan tekstur yang lembut, lentur, dan lengket. Karakteristik ini penting karena melambangkan filosofi kue talam sebagai sebuah keharmonisan dan hubungan sosial yang erat. Analisislah apakah proses pembuatan kue talam tersebut sudah sesuai dengan standar industri. Jika belum, berdasarkan dengan sesuai. Menggunakan bahan utama yang umum dan tepat seperti ubi, santan, tepung beras, dan gula. Menggunakan cetakan kue talam yang menunjukkan pemahaman bentuk sajian tradisional dan proses pengolahan administrasi lapis, yaitu lapisan bawah ubi dan atas strategi yang sesuai standar kue talam tradisional. Selanjutnya nomor 7, mengapa dalam proses pembuatan kue basah harus disesuaikan dengan standar industri? Agar menghasilkan kue yang berkualitas, aman dikonsumsi, lalu memiliki cita rasa yang konsisten dan layak dijual. Lalu untuk nomor 8, mengapa teknik pengolahan mencetak dan mengukus digunakan dalam proses pembuatan kue talam ubi ini? Teknik mencetak itu digunakan untuk memberikan bentuk yang seragam pada kue talam, sedangkan teknik mengukus menjaga kelembapan, tekstur, lembut serta mempertahankan rasa asli dari ubi dan bahan lainnya tanpa perlu menggunakannya. Lalu nomor 9, berasal dari manakah kue talam ubi ini dan apakah dan bahan pokok apakah yang digunakan dalam proses pembuatannya? Kue talam ubi berasal dari Indonesia, khususnya di daerah Jawa dan Sumatera. Bahan pokok yang digunakan adalah ubi ungu, tepung beras, dan santan dan gula. Lalu yang nomor 10, tuliskan simpulan yang telah kalian buat berdasarkan jawaban dari beberapa pertanyaan sebelumnya. Jadi, kue talam ubi adalah salah satu jenis kue basah tradisional Indonesia yang dibuat dengan teknik mencetak dan mengukus. Proses pembuatannya harus sesuai dengan standar industri agar menghasilkan produk yang aman dan berkualitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kue basah? Menurut kami, kue basah itu merupakan jenis kue yang memiliki tekstur lembut atau empuk dengan kandungan air tinggi serta menggunakan teknik sederhana dan tradisional dalam proses pengolahannya. Yang kedua, jelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kue talam ubi. Alatnya ada kukusan, gelas ukur, cetakan,
santan sama kompor. Untuk bahannya ada ubi ungu, tepung tapioka, tepung beras, gula, garam, sama santan. Lalu untuk nomor 3, identifikasilah teknik pengolahan yang digunakan dalam proses pengolahan kue talam ubi. Kemudian jelaskan teknik pengolahan tersebut berdasarkan pemahaman kalian. Talam ubi ini menggunakan teknik pengolahan steaming, yaitu teknik mengukus di atas uap air yang mendidih. Lalu yang keempat, jelaskan nama pembuatan kue talam ubi. Yang pertama, ubi ungu itu dipotong kecil-kecil lalu dikukus. Lalu yang kedua, setelah itu ubi dihancurkan hingga lembut, lalu ditambahkan bahan lainnya seperti tepung, gula, dan lain-lain. Lalu disaring agar tidak bergeringin. Lalu membuat adonan ubi. Setelah itu memasukkan dahulu adonan ubi ke dalam cetakan, lalu dikukus sampai matang. Setelah itu dikeluarkan, lalu dimasukkan lagi adonan putih, lalu dikukus lagi, dikeluarkan sampai dikukus hingga matang, lalu selesai. Selanjutnya, kelima, analisislah teknik pengolahan yang digunakan. Kemudian hubungkan dengan teknik pengolahan yang sesuai dengan karakteristik kue talam ubi. Teknik yang digunakan steaming atau mengukus. Karakteristik kue talam yang dihasilkan itu lembut, kenyal, dan tidak kering. Yang keenam, analisislah apakah proses pembuatan kue talam ubi tersebut sudah sesuai dengan standar industri. Jika belum, berikan saran yang sesuai. Proses pembuatan kue talam dengan teknik steaming sudah tepat. Yang ketujuh, mengapa dalam proses pembuatan kue basah harus disesuaikan dengan standar industri untuk memastikan konsisten dan kualitas pada produk dan juga menjaga keamanan dalam proses produksi pangan. Yang kedelapan, mengapa teknik pengolahan mencetak dan mengukus digunakan dalam proses pembuatan kue talam ubi ini. Dalam proses mencetak digunakan untuk membentuk adonan agar seragam serta menjaga konsistensi air. Dalam proses mengukus digunakan untuk mematangkan adonan. Nomor 9, berasal dari manakah kue talam ubi ini dan bahan pokok apakah yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kue talam ubi merupakan kue basah dari Betawi. Bahannya ada ubi, tepung tapioka, tepung beras, gula, garam, dan santan. Kesimpulan berdasarkan jawaban sebelumnya, yaitu kue basah merupakan kue yang memiliki tekstur lembab, tinggi kandungan airnya, serta menggunakan teknik yang sederhana sesuai dengan contohnya, yaitu kue talam ubi memiliki tekstur yang lembut, kenyal, serta tidak kering. Nah, menggunakan teknik sederhana itu teknik mengukus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan saya lanjutkan. Dari teknik-teknik pengolahan kue. Yang pertama ada teknik pengolahan kue mengukus. Teknik dasar dalam pengolahan kue basah tradisional yang menggunakan uap panas untuk mematangkan adonan. Biasanya dilakukan dengan meletakkan adonan di dalam wadah atau cetakan yang kemudian ditempatkan di atas kukusan yang telah dipanaskan. Di dalam panci kukusan harus mendidih terlebih dahulu agar menghasilkan uap yang cukup banyak dan stabil. Selanjutnya ada teknik pengolahan mengadon. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan adonan yang homogen agar tercampur rata dan tidak menggumpal. Bahan-bahan kering seperti tepung, gula, garam biasanya dicampurkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan bahan basah seperti santan atau air. Pengadukan harus dilakukan dengan hati-hati, baik menggunakan tangan maupun alat pengaduk agar adonan tidak terlalu cair atau terlalu padat. Selanjutnya ada teknik pengolahan membungkus dengan daun pisang.
teknik tradisional yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi adonan saat dikukus, tetapi juga memberikan aroma khas yang menambah cita rasa kue. Daun pisang ini biasanya dipanaskan sebentar atau dilayukan di atas api agar lentur. Apinya itu kecil saja, jangan terlalu besar soalnya takut hangus. Setelah itu adonan diletakkan di tengah daun lalu dikukus dengan bentuk tertentu sesuai jenis kue, misalnya bentuk segitiga, silinder atau lipatan pipi. Di sini ada teknik penyajian dilakukan dengan cara menarik dan higienis. Misalnya disusun dengan rapi di atas sampah berlapis atau daun pisang di dalam wadah plastik bersih dengan pemisah antar kue. Kue juga bisa dikemas satuan dalam plastik kuning seperti OPP agar plastik lebih higienis karena kue basah memiliki kadar air yang tinggi. Selanjutnya ada kebersihan, peralatan dan bahan. Pilih bahan-bahan segar dan berkualitas, cuci bahan yang perlu dibersihkan sebelum digunakan. Bersihkan semua peralatan dengan sabun dan air panas sebelum dan sesudah digunakan. Selanjutnya ada kebersihan tangan dan lingkungan kerja. Jadi sebelum kita memulai praktek itu sekitarnya itu harus diperhatikan, jangan jorok, harus bersih. Ya, seperti cuci tangan, jaga kebersihan dapur, gunakan air bersih dan alat pelindung. Penyimpanan di sini ada penyimpanan kue yang higienis. Simpan kue dalam wadah tertutup dan bersih. Gunakan kemasan yang rapat agar kue tidak terkena debu atau serangga. Jika tidak segera dikonsumsi, simpan kue di lemari pendingin untuk menjaga kesegarannya. Hindari menyimpan kue terlalu lama karena kue basah itu mudah basi. Nah, setelah ini ada